Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-jumlatul mufidatuh. Al-jumlatu kalimat al-mufidatu yang berfaedah. Al-jumlatul mufidatu kalimat yang berfaedah atau kalimat yang sempurna. Al-amthilatu contoh-contoh. Al-ula yang pertama, al-bustanu jamilun. Al-bustanu kebun itu, jamilun indah. Kebun itu indah. Al-thaniyah yang kedua, asy-syamsu tali'atun. Asy-syamsu matahari itu, tali'atun terbit. Matahari itu terbit. Al-thalithah yang ketiga, syammah telah mencium, aliyun ali, wardatan bunga mawar. Ali telah mencium bunga mawar. Rabi'ah yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa telah memetik, Muhammadun Muhammad, zahratan kembang. Muhammad telah memetik kembang. Al-khamisah yang kelima, ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu sedang atau akan hidup, as-samaku ikan, fil ma'i di dalam air. Ikan itu hidup di dalam air. As-sadisah yang keenam, yakthurun nakhilu fi Misra. Yakthuru sedang atau akan banyak, an-nakhilu pohon kurma, fi Misra di negeri Mesir. Pohon kurma banyak di negeri Mesir. Al-bahthu pembahasan. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwalah wajadnahu yatarakkabu min kalimataini ihdahuma al-bustanu wath-thaniyatu jamilun. Fa idza akhadna al-kalimata al-ula wahdaha wa hiya al-bustanu lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi lit-takhatubi. Wa kadzalika al-halu idza akhadna al-kalimata ath-thaniyata wahdaha wa hiya jamilun. Idza apabila ta'ammalna kita memperhatikan at-tarkiba susunan al-awwala yang pertama, wajadnahu maka kita mendapatinya yatarakkabu tersusun min kalimataini dari dua kata. Ihdahuma salah satu dari keduanya, al-bustanu adalah kata al-bustanu. Wathaniyatu dan yang kedua, jamilun adalah kata jamilun. Fa'idha maka apabila akhadna kita mengambil al-kalimata kata al-ula yang pertama, wahdaha sendirian saja, wahia dan ia adalah al-bustanu kata al-bustanu, lam nafham maka kita tidak akan memahami illa kecuali ma'nan suatu makna mufradan yang mufrad. La yakfi yang tidak cukup litakhutubi untuk pembicaraan. Wa kadzalika dan demikian pula al-halu keadaannya idza apabila akhadna kita mengambil al-kalimata kata ats-tsaniyata yang kedua wahdaha sendirian saja wahia dan ia adalah jamilun kata jamilun. Pembahasan. Apabila kita memperhatikan susunan yang pertama, maka kita mendapati susunan yang pertama tersebut itu tersusun dari dua kata. Salah satunya adalah kata al-bustanu, ya, dan yang kedua adalah kata jamilun. Apabila kita mengambil kata yang pertama saja, yaitu kata al-bustanu, tanpa menyandingkan kata jamilun setelahnya, maka kita tidak akan memahami kecuali makna mufrad, yakni makna satu patah kata yang tidak cukup untuk dipakai di dalam pembicaraan. Demikian pula halnya apabila kita mengambil kata yang kedua saja, yaitu kata jamilun, tanpa didahului oleh kata al-bustanu, maka kita juga hanya akan memahami makna mufrad, yakni makna satu patah kata yang juga tidak cukup dipakai di dalam pembicaraan. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra ala an-nahwi alladhi fi at-tarkibi
wa qulna al-bustanu jamilun fahimna ma'nan kamilan wastafadna faidatan tammatan wa hiya ittisaful bustani bil jamali. Walakinna akan tetapi idza apabila domamna kita mengumpulkan ihdal kalimataini satu dari dua kata itu ilal ukhra kepada kata yang lain ala nahwi seperti alladhi yang fit tarkibi di dalam susunan wa qulna dan kita katakan al bustanu jamilun fahimna maka kita telah memahami maknan suatu makna kamilan yang sempurna wastafadna dan kita telah mengambil faidatan tammatan faidah yang sempurna wahia dan ia adalah ittisaful bustani bersifatnya kebun bil jamali dengan keindahan. Akan tetapi apabila kita mengumpulkan satu dari dua kata tersebut yaitu kata al-bustanu dan kata jamilun kita gabungkan satu sama lain al-bustanu diikuti kata jamilun atau kata jamilun didahului oleh kata al-bustanu seperti yang ada pada susunan contoh maksudnya dan kita katakan al-bustanu jamilun maka kita telah memahami makna yang sempurna dan kita telah mengambil faedah dengan faedah yang sempurna yaitu bersifatnya kebun dengan keindahan. Nah, perkataan seperti al-bustanu jamilun itu bisa dipakai di dalam pembicaraan. Walidzalika yusamma hadha at-tarkibu jumlatan mufidatan wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhihi al-jumlati wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyati. Walidzalika dan oleh karena itu yusamma dinamai hadat tarkibu susunan ini jumlatan mufidatan jumlah mufidah wa kullu wahidatin dan masing-masing dari satu minal kalimataini dari dua kata itu tu'addu dihitung juz'an sebagai bagian min hadhil jumlati dari kalimat ini. Wahakadha dan demikianlah yuqalu dikatakan fil amthilati di dalam contoh-contoh al-baqiyati yang tersisa atau contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu susunan ini, susunan al-bustanu jamilun itu dinamai dengan jumlah mufidah, kalimat yang berfaedah. Kenapa? Karena telah bisa dipahami secara sempurna maknanya dan juga telah bisa diperoleh faedah yang sempurna darinya. Dan masing-masing kata daripada dua kata itu yaitu kata al-bustanu dan kata jamilun itu dihitung sebagai bagian dari kalimat ini. Al-bustanu itu kata yang pertama, jamilun itu kata yang kedua. Masing-masing adalah penyusun kalimat sempurna. Wahakadha dan seperti inilah dikatakan juga pada contoh-contoh yang tersisa, yakni contoh-contoh yang lain dari nomor 2 sampai nomor 6. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. وبهذا dan dengan sebab ini naro kita melihat annal kalimata sesungguhnya kata wahdah sendirian saja la takfi itu tidak cukup fit takhutubi di dalam pembicaraan wa annahu dan sesungguhnya ia pembicaraan la budda mestilah min kalimataini dari dua kata fa aktsaru atau lebih hatta sehingga yastafida mengambil faidah al insanu orang-orang faidatan tammatan faidah yang sempurna. Dengan sebab ini kita melihat bahwasanya satu patah kata saja itu tidak cukup di dalam pembicaraan. Kata al-bustanu saja sendirian itu tidak cukup di dalam pembicaraan. Kata jamilun saja sendirian juga tidak cukup di dalam pembicaraan. Dan bahwasanya suatu pembicaraan haruslah terdiri atas dua kata atau lebih sehingga orang-orang bisa mengambil faidah dengan faidah yang sempurna dari pembicaraan tersebut. Intinya
ya sebuah pembicaraan itu minimal terdiri dari 2 kata. Ya kadang juga bisa 3 kata seperti contoh nomor 3 dan nomor 4, juga bisa terdiri atas 4 kata seperti contoh nomor 5 dan nomor 6. Wa amma nahukum ijlis takallam mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatubi falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Wa amma dan adapun nahwu semacam kum berdirilah kamu, ijlis duduklah kamu, takallam berbicaralah kamu, mimma dari kata-kata, zahiruhu yang zahirnya atau yang lahirianya, annahu sesungguhnya ia, kalimatun adalah kata, wahidatun yang satu, kafiyatun yang cukup, fit takhutubi di dalam pembicaraan. Falaisa maka ia bukanlah fil haqiqati di dalam hakikat, bi kalimatin wahidatin satu kata. Adapun seperti lafadz kum, ijlis dan takallam, ya, yang termasuk kata yang secara lahiriah terlihat sebagai satu kata saja yang cukup di dalam pembicaraan, maksudnya walaupun ia satu kata, tapi satu kata ini dianggap cukup di dalam pembicaraan dan bisa dipakai di dalam pembicaraan, telah memberikan makna yang sempurna. Juga orang-orang bisa mengambil faedah yang sempurna dari perkataan tersebut walaupun dia cuma satu kata. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin, maka ia sebenarnya di dalam hakikat bukanlah satu kata. Ya, ia satu kata secara lahiriah, tapi sudah dianggap cukup di dalam pembicaraan. Mengapa? Karena sebenarnya secara hakikat dia bukan satu kata. Nah, berikut penjelasannya. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini ihdahuma malfuzatun wa hiya kum mathalan wal ukhra ghairu malfuzatin wa hiya anta allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntaq biha. Wa innama dan sesungguhnya hanyalah huwa iya jumlatun adalah kalimat murakkabatun yang tersusun min kalimataini dari 2 kata. Ihdahuma satu dari keduanya malfuzatun itu dilafatkan, wahia dan ia adalah kum kata kum berdirilah, ya mathalan misalnya, wal ukhra dan kata yang lain ghairu malfuzatin itu tidak dilafatkan, wahia dan ia adalah anta kata anta artinya kamu, allati yang yafhamuha memahami kata anta tersebut, as-sami'u siapa? Orang yang mendengarkan, minal kalami dari pembicaraan, wa illam yuntaq biha walaupun kata anta itu tidak diucapkan. Ya, mengapa lafadz seperti lafadz kum, ijlis, takallam itu meskipun secara lahiriah merupakan satu patah kata, tapi cukup dipakai di dalam pembicaraan? Ya karena sejatinya ya kata-kata tersebut adalah kalimat yang tersusun dari 2 kata. Secara lahiriah dia hanya satu kata, tapi sejatinya dia terdiri dari 2 kata. Salah satu dari kedua kata tersebut itu dilafatkan. Misalnya kata kumnya itu dilafatkan, ijlis juga dilafatkan, takallam juga dilafatkan. Dan kata yang lain, sedangkan kata yang lain itu tidak dilafatkan, yaitu apa? Kata anta, artinya kamu. Di mana kata anta ini telah dipahami oleh orang yang mendengarkan pembicaraan, walaupun kata anta itu tidak diucapkan. Orang Arab atau orang yang telah mempelajari bahasa Arab, ketika mendengarkan kata kum, ijlis, dan takallam, dia tahu bahwa di sana ada kata anta yang disembunyikan dan tidak ditampakkan, tapi telah dipahami. Al-qaidatu kaidah. Al-ula yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. At-tarkibu susunan alladzi yang yufidu memberikan faidatan tammatan faidah yang sempurna, yusamma itu dinamai jumlatan mufidatan jumlah mufidah,
wa yusamma dan dinamai aidon juga kalaman dengan kalam. Susunan yang memberikan faedah yang sempurna dinamai dengan jumlah mufidah, juga dinamai dengan kalam. Atsani yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Al-jumlatul mufidatu jumlah mufidah qad tatarakkabu terkadang tersusun min kalimataini dari dua kata wa qad tatarakkabu dan terkadang tersusun min aktsara lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin dan masing-masing kata fiha di dalamnya tuaddu itu dihitung juz'an sebagai bagian minha daripadanya. Jumlah mufidah terkadang tersusun dari dua kata dan terkadang tersusun lebih dari dua kata, dan setiap kata di dalam jumlah mufidah tersebut itu dihitung sebagai bagian darinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.